Banyak di antara ikhwan-ikhwan yang berkhutbah di Ramadan dan khutbah Jumat dengan tidak memperhatikan siapa yang dia ceramai dan materi yang pas dengan mereka orang awam, sehingga terjadi fitnah dan semakin bertambah bencinya mereka terhadap dakwah kita, seperti khutbah tentang wanita yang keluar dengan minyak wangi, melenggak-lenggok seperti punuk onta, padahal mereka sebagian besar tidak memakai kerudung dan lain sebagainya. Jelaskan cara dakwah bil hikmah dan materi yang pas bagi orang awam. Panjang ini. Coba bertanya, jelaskan. Anak disuruh menjelaskan cara dakwah bil hikmah dan materi yang pas bagi orang awam. Berbeda-beda kan? Berbeda. Intinya, mereka yang ingin berdakwah harus punya ilmu dulu. Selesai sudah. Walaupun saya menjelaskan cara dakwah bil hikmah begini, materi yang pas untuk bulan ini, daerah ini, gini, tapi yang menyampaikannya nggak punya ilmu, sama aja. Nah, yang paling penting adalah berilmu dulu sebelum berdakwah. Yang ketiga, banyak orang yang berkhutbah karena pandai dalam berbicara, mengolah bahasa, dan diantara ikhwan ada yang mencukupkan dirinya bahwa ngajinya sudah berpuluh tahun, Masya Allah, dengan tidak melihat syarat-syarat sebelum berdakwah, sehingga orang awam mengatakan terlalu kelas, kasar, karena banyak ustadz menasihatkan supaya introspeksi diri. Selainnya dakwah ini disebabkan dari dalam. Tolong beri nasihat kepada kami begitu. Lebih bagus tidak memaksakan diri dalam segala hal, dalam hal dakwah ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau tidak memiliki kemampuan, jangan masuk dalam satu bentuk aktivitas, karena hanya akan merugikan. Apa sih sulitnya mengatakan saya nggak mampu, tapi Ustaz, kalau saya tidak khutbah, nanti yang khutbah itu anak buahnya Abu Bakar Ba'asyir gimana? Nah, akal ini ya? Akal atau tidak ini? Alasan bisa terima atau tidak ini? Nggak bisa. Nanti kalau saya nggak khutbah, itu anak buahnya Pak Ahmad Sukina itu yang khutbah, yang menyampaikan. Nanti masyarakat saya jadi sesat, Ustaz. Orang itu sesat, dapat hidayah di tangan Allah. Kalau seperti itu, apakah bisa menjamin kalau kita yang khutbah kemudian masyarakat mendapatkan hidayah? Apa ada jaminan? Jawabannya tidak. Tetapi justru akan merusak dakwah itu apabila kita memaksakan diri untuk khutbah, untuk jadi ustadz di kampung, padahal kita tidak punya ilmu. Ini juga sekaligus nasihat ya ikhwan, bahwa kita salafiyin ini oleh awam muslimin dianggap orang alim. Jadi jangan membuat mereka kecewa. Jangan sampai orang lain itu salah paham, menganggap kita alim padahal tidak. Caranya harus benar-benar jadi alim. Jangan menyatakan saya bukan alim, saya bukan alim. Setiap kali ada masalah, saya bukan ustadz, saya tidak bisa. Ini pikiran yang minimalis. Minimalis dalam bangunan nggak apa-apa, tapi kalau dalam masalah kebaikan harus berpikir maksimalis. Gitu. Orang bilang ustadz, dalam hati, saya dianggap ustadz oleh orang. Ini orang pinter, khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri. Oh, berarti harus introspeksi diri. Apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus belajar. Karena ternyata masyarakat muslimin membutuhkan orang-orang yang alim. Jangan, wah saya nggak bisa, tapi diam di tempat kayak gerak jalan. Gerak itu jalan di tempat, gerak sudah. Jalan di tempat gerak. Sekali-kali masing-masing banjar 2 kali belok kanan maju jalan, set, belajar sudah. Nasihat banyak sekali terjadi kejadian seperti ini. Dianggap sebagai ustadz, suruh ngimami karena pakai jubah, pakai jenggot. Orang awam kan, ini wali. Loh, benar. Pakai jenggot, pakai surban gitu, jubah dari Saudi, walaupun second segala macam, sholat. Kalau setiap sholat selalu di baris terdepan terus, masyarakat ini wali, orangnya pinter segala macam. Akhirnya kalau pas ada kegiatan, Bapak Ustadz, nah mamanya Suyono, yang di ikhwan panggil, kaget, saya nggak bisa apa-apa, baru ngaji 3 bulan 4 bulan. Ini sebagai motivasi buat kita untuk menjadi salafi, juga harus ada tugas yang harus diselesaikan, yaitu belajar, mencari ilmu terus, sehingga di saat kita dibutuhkan oleh masyarakat kita sudah siap. Ustadz silakan, ya, sudah siap secara keilmuan.